perkenalkan, nama kakak Ajeng. Hari ini kakak mau share tentang 4 golongan akhir zaman. Ada berapa golongan? 4. Ya. Yang pertama adalah golongan penuai. Golongan penuai adalah setiap kita yang waktu dikasih tahu kalau sebentar lagi pengangkatan langsung bertobat, langsung sungguh-sungguh, setiap hari berdoa, baca Alkitab, melakukan semua yang Tuhan mau, menyenangkan orang tua, dan kita akan menjadi golongan penuai. Golongan penuai ini adalah golongan yang terangkat. Jadi golongan ini tidak akan mengalami masa kesesakan. Tapi kalau misalnya setiap waktu kita dikasih tahu kita ini sebentar lagi pengangkatan dan tiba-tiba nggak bertobat, malah tetap males-malesan, tetap nggak mau baca firman, dia akan menjadi golongan jelai. Golongan jelai ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak terangkat. Tapi waktu tiba-tiba tidak terangkat, waktu terjadi nih pengangkatan, tiba-tiba dia ingat, berarti bener ya yang diomongin kakak-kakak, berarti bener yang diomongin papa mama, kalau pengangkatan itu beneran ada. Dan golongan jela ini waktu teringat, tiba-tiba dia harus mati karena bencana alam. Dia mati karena bencana alam dan dia tiba-tiba sebelum dia mati dia teringat, oh iya, dia teriak Tuhan Yesus, selamatkan. Dan waktu dia mati, dia ke surga, tapi dia harus mengalami yang namanya bencana alam. Dan golongan yang ketiga adalah golongan apa ini? Golongan gandum. Ini adalah semua anak-anak Tuhan yang tersisa dan tidak mati karena bencana alam. Dan golongan ini akan dikejar-kejar nih sama antikris untuk dipasang chip. Makanya itu di Alkitab dibilang kan kalau dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Karena apa? Anak-anak Tuhan yang tidak mau pakai chip itu akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan yang terakhir adalah golongan anggur. Golongan anggur ini semua yang percaya Yesus yang tersisa. Dia akan ditanya satu-satu. Kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Kalau misalnya dia bilang percaya, dia akan dibunuh. Kalau di Alkitab dibilang akan ada sebuah kilangan yang besar. Untuk apa? Untuk ngebunuh mereka. Itu kayak blender yang sangat besar. Dan semua orang-orang yang di golongan anggur ini akan dibunuh. Serem nggak? Serem banget ya. Mau nggak jadi golongan anggur? Nggak mau ya? Nggak mau. Kita maunya jadi apa? Apa? Penuai. Tapi untuk jadi penuai, untuk setiap kita diangkat, kita harus yang pertama, syaratnya apa? Menginjil, bener banget. Setiap kita harus, kalau kita mau jadi penuai, kita harus datang ke rumah-rumah. Kita harus kasih tahu tetangga kita. Sebentar lagi pengangkatan loh. Bertobat yuk, bertobat. Kita harus menginjil ke semua orang yang kita temui. Semua teman-teman kita harus menginjil. Dan yang kedua adalah berperang. Syarat yang kedua adalah berperang. Seberapa kita itu berperang, melawan apa? Melawan kuasa jahat. Kita perkatakan, tidak boleh ada kuasa gelap yang masuk Indonesia. Kita berdoa buat Indonesia. Kita mempertahankan bangsa Indonesia. Kita melawan semua kemalasan, kemarahan, semua roh-roh yang menyerang anak-anak Tuhan. Dan syarat ketiga dan yang gak kalah penting adalah kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus kalau kita mau menjadi penuai. Seberapa kita menginginkan Roh Kudus, itu menentukan seberapa Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini kalau kita mau jadi penuai, yang pertama kita harus apa? Menginjil. Yang kedua? Berperang. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Kita harus sama-sama inginkan Roh Kudus kalau kita mau jadi penuai. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan semua yang Tuhan mau. Kalau misalnya kita mau nakal, Roh Kudus yang ingetin.
Jangan nakal loh. Ingat, sebentar lagi pengangkatan loh. Berarti kamu harus apa? Mendingan baca Alkitab. Roh Kudus yang akan mengingatkan supaya kita bisa menjadi penuai. Jadi kalian mau jadi apa? Penuai. Kurang keras. Penuai. Penuai. Kalau kita mau jadi penuai, ingat ketiga syarat itu. Hari ini kita cek hidup kita. Apakah kita sudah menginjil? Apakah kita sudah berperang dan berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa? Apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan didapati sangat menginginkan Dia? Hari ini kita cek sama-sama. Dan kalau misalnya kalian merasa, wah berarti aku belum nih, aku belum memenuhi syarat untuk menjadi penuai. Hari ini bertobat, kita sama-sama menjadi penuai supaya kita terangkat dan kita tidak usah mengalami masa kesesakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.